Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang KDRT. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryadi MPD dan juga Ibu Suciani Latif SPD MPD. Nah, marilah kita saksikan video kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, apa saja bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang ketiga, apa sih faktor-faktor yang penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak. Nah, yang terakhir ada bagaimana upaya seorang konselor ini dalam menangani korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itulah sub-sub atau materi yang kita akan bahas dalam video kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Purwaya Darminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud Jakarta 1986. Nah, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras. Nah, kekuatan ataupun paksaan. Nah, sedangkan paksaan itu berarti desakan atau tekanan dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu, kekerasan berarti juga membawa kekuatan, paksaan, dan tekanan. Nah, menurut Pusparini 2013, sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, akan tetapi yang jelas semuanya itu berasal dari rasa ketidakcocokan, dan kebanyakan masalah yang timbul dalam suatu rumah tangga itu adalah kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Nah, kurangnya komunikasi orang tua dengan anak. Faktor lain yaitu masalah ekonomi, bahkan ada pula masalah yang faktornya dari dunia pekerjaan. Apalagi semua itu tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, maka keributan suami istri pun akan muncul dengan keegoisan masing-masing. Nah, yang keduanya itu tidak ada yang mau mengalah. Nah, karena menganggap dirinya itu paling benar. Nah, apabila itu terus-menerus terjadi, maka yang menjadi korban adalah anak. Nah, anak melihat orang tuanya itu bertengkar, atau anak secara langsung menerima kekerasan secara fisik, maka anak akan mengalami ketraumaan yang bisa mengakibatkan si anak ini menjadi introvert. Nah, dalam segala hal, atau si anak ini bisa mencari kesenangan di luar rumah. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat berbahaya sekali. Nah, jika dibiarkan secara terus-menerus, karena dapat membahayakan nyawa korban dan sekaligus tentang psikis korban jika tidak langsung mendapatkan penanganan dan perlindungan. Nah, adapun bentuk-bentuk dalam kekerasan dalam rumah tangga itu antara lain, yang pertama ada kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka berat. Nah, terdapat beberapa jenis kekerasan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik. Nah, antaranya yaitu dipukul, dilempar, dijambak rambutnya, ditendang, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, ataupun penderitaan psikis berat pada seseorang.
Nah, selanjutnya ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Nah, yang terakhir ada penelantaran rumah tangga atau ekonomi. Nah, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Nah, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut. Nah, selain itu penelantaran rumah tangga itu juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi ataupun melarang untuk bekerja yang layak di dalam ataupun di luar rumah sehingga korban itu berada di bawah kendali orang tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang pertama ada faktor perselingkuhan. Nah, dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami itu menikah lagi atau mempunyai istri lagi. Nah, perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang itu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua ada masalah ekonomi. Nah, kepala keluarga atau suami ini mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, nafkah itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang istri atau anak kepada ayahnya. Nah, namun bila hal ini tidak diindahkan atau tidak dilakukan oleh seorang ayah, maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi. Nah, di mana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, yang ketiga ada budaya patriarki. Nah, menurut Basin, secara harfiah, patriarki itu berarti sistem yang menempatkan ayah itu sebagai penguasa keluarga. Nah, istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat tempat kaum laki-laki itu berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anaknya. Nah, hal ini senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarkil yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Nah, sistem tersebut itu kemudian mendapatkan status atau peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. Nah, dalam masyarakat patriarki ini, relasi gender ini cenderung lebih memberikan tempat yang utama pada laki-laki. Nah, sehingga bila dicermati bahwa secara teliti, maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan bahwa perempuan pada posisi subordinasi. Nah, laki-laki itu dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang perempuan. Nah, selanjutnya ada dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak. Nah, kata trauma ini berasal dari akar kata bahasa Yunani traumatos yang berarti luka yang bersumber dari luar. Nah, trauma ini memiliki pengertian ganda, yakni secara medis dan psikologis. Nah, trauma dalam paradigma medis adalah seluruh aspek trauma fisik, yakni trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya, yang juga dikenal dengan sebagai cedera atau gangguan fungsi normal lainnya pada bagian tubuh yang berasal dari benturan keras dari benda tumpul maupun tajam. Nah, jadi trauma adalah jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak dapat dilupakan.
Nah, trauma ini dapat terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami, dan merasakan langsung kejadian mengerikan atau mengancam jiwa seperti tabrakan, bencana alam, kebakaran, kematian seseorang, kekerasan fisik maupun seksual, dan juga pertengkaran hebat orang tua. Nah, bagi anak-anak yang menyaksikan saksi peristiwa kekerasan dalam ruang lingkup keluarga, juga dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental, maupun emosionalnya. Nah, pengalaman melihat kekerasan dalam rumah tangga itu pada anak dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jangka pendek ini seperti adalah ancaman terhadap keselamatan hidup anak. Nah, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Nah, sedangkan dalam jangka panjang itu menimbulkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depannya. Nah, baik itu sebagai pelaku maupun korbannya. Nah, pengalaman menyaksikan dan mengalami KDRT ini adalah suatu peristiwa traumatis. Nah, karena kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang terdekat bagi si anak. Nah, keluarga yang semestinya ini memberikan rasa aman justru menampilkan dan memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut serta kemarahan. Nah, pengalaman traumatis anak ini menyaksikan dan mengalami KDRT sering ditemukan sebagai prediktor munculnya problem psikologi di masa depan si anak. Nah, seperti penelantaran dan pelecehan secara fisik dan psikologis pada anak. Nah, yang terakhir ada bagaimana upaya seorang konselor ini dalam menangani korban dalam kekerasan rumah tangga. Nah, cara yang pertama ada bimbingan konseling traumatik. Nah, trauma psikis yang terjadi nih ketika dihadapkan pada peristiwa yang menekan, yang menyebabkan rasa tidak berdaya dan dirasakan mengancam. Nah, reaksi umum terhadap kejadian dan pengalaman yang traumatis adalah berusaha untuk menghalaukannya dari kesadaran. Nah, namun bayangan tersebut itu tidak bisa kabur dalam memori ingatan kita. Nah, pengalaman traumatik adalah suatu kejadian yang dialami oleh individu. Nah, sehingga membutuhkan konseling traumatik agar klien ini dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Nah, sedangkan menurut UNICEF yang dikutip dalam Social Work Journal, strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak itu yang pertama menyediakan layanan dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyaluran pengasuh anak yang terlatih. Nah, home visit ini dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh yang positif terhadap penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan anak. Nah, yang kedua ada memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, di sini mengajarkan anak berpikir kritis, bertindak asertif, berani mengelola dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka itu dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya, baik itu keluarga maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat tindak kekerasan. Nah, dengan memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga ketika kita melihat ada perilaku yang salah, ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak. Nah, dapat ditoleransi atau tidak. Nah, mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa
kekerasan adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan mereka antara norma yang sesuai atau norma sosial yang dapat membahayakan si anak. Nah, selanjutnya berupaya menyediakan layanan bagi si anak. Nah, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan, memberikan informasi dan bantuan agar anak ini mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Nah, pemerintah dan masyarakat di sini harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, selanjutnya pembuat kebijakan itu memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Nah, mereka dapat memastikan bahwa negara ini memiliki proses nasional untuk mencegah dan menanggapi terhadap kekerasan anak. Nah, oleh karena itu pemerintah harus membangun kerangka hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring itu perlu dilakukan. Nah, yang terakhir adalah peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Nah, hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Nah, pemberian layanan konseling dapat membantu anak sembuh dari rasa trauma yang dialaminya dan memberikan rasa aman terhadap anak untuk mengutarakan apa sih sebenarnya yang telah terjadi kepadanya dan apa yang sebenarnya dilakukan pelaku kepadanya secara jelas sehingga anak ini tidak lagi merasa takut. Nah, itulah materi mengenai KDRT. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.